Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesipa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Oke, yang pertama ada perintah menuntut ilmu. Al-Quran tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, ada beberapa Al-Quran yang menjelaskan dan mengisyaratkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Dan ada juga dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, "Dan tidak sepatutnya semua orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya." Quran Surat At-Taubah ayat 122. Berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut dijelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang menuntut ilmu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Sedangkan surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang-orang yang tidak mengetahui masalah agama, serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan. Kemudian ada yang kedua, keutamaan orang menuntut ilmu. Penekanan terhadap pentingnya ilmu dapat terlihat juga dalam kedudukan orang-orang yang mencari, memiliki, mengejarkan, dan mengamalkan ilmu tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa sangat berbeda sekali antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, "Apakah kamu, wahai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah yang berkaloh yang dapat menerima pelajaran." Kemudian ada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, orang-orang yang berilmu dan menyibukkan dirinya dengan majelis-majelis keilmuan, tentunya di samping juga mereka beriman, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sangat terhormat. Demikian juga semua pencari ilmu, tegas Nabi SAW, akan dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun akan memohon ampun. Itu sebabnya kemuliaan mereka yang jika dibandingkan dengan orang-orang ahli ibadah yang kurang ilmunya, ibarat bulan purnama di tengah gugusan bintang-bintang. Mereka semua adalah para pewaris Nabi. Di tangan merekalah ilmu para nabi yang lebih berharga daripada dinar dan emas. Yang ketiga ada kedudukan ulama dalam Islam. Allah menjelaskan para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat.
Dalam masalah kesaktian, keesaan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, atau bisa disebut juga ulama, pada derajat lebih tinggi serta mendapatkan pahala yang besar, seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.